Selamat sore hotline sekalian, senang sekali kembali satu hati bersama Yohana Elizabeth Harjadinata. Ya, selamat tahun baru ya. Ini hari pertama, minggu pertama satu hati bersama hotline di sore hari ini. Tentunya kita sudah melewati tahun 2021 dengan berbagai cerita dan kita siapkan hati kita menjadi satu untuk menyambut tahun 2022 dengan segala kegiatan yang positif, dengan segala pemikiran, segala harapan, semuanya adalah tentunya yang positif-positif. Untuk itu kita mau belajar banyak dari satu hati pada sore hari ini. Namun sore hari ini saya tidak sendiri hostnya, tetapi ditemani oleh seorang, saya mau bilang kakak, tapi usianya masih di bawah saya. Jadi saya bilang adik juga, tapi dia kakak karena pengalamannya juga jauh lebih banyak daripada saya. Saya sapa dulu ya, ada host saya yang sore hari ini bersama-sama dengan saya, ada Kak Lutfianto Febri Handoko. Kak Febri, selamat sore. Sore Kak Ana, halo. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Ana, Kamu udah di Surabaya ya? di Surabaya? Gimana cuaca Surabaya di 2022? Ini sedang hujan, di luar sedang hujan. Jadi Oke. seperti itu cuacanya setiap hari. Setiap Hujan, hari sudah mulai mendung, betul. mendung, petir, segala macam ya. Tetapi Betul, tidak betul. akan ada petir di antara kita ya, karena kita Asik. saja. Oke, Oke sore Kak, hari ini yuk. kita akan berbicara tentang apa sih, Kak? Kita sore hari ini kita resolusi nih Kak, resolusi tentang karir cemerlang dimulai dari magang. Jadi Oke. kalau ini ya Kak ya, kalau Hah? pengalaman di tempat pekerjaan gitu ya Kak ya, kadang kalau lagi meng-hire, sedang merekrut anak baru yang fresh graduate gitu, terus dianya nggak punya pengalaman sama sekali gitu loh. Sehingga dari HR atau mungkin saya yang merekrut kayaknya apa ya, kurang meyakinkan seperti itu. Beda dengan mereka yang punya experience, entah itu organisasi atau mungkin magang. Tapi yang Oke. jadi pertanyaan nih Kak Yo, apakah magang yang nantinya menjadikan apa ya, mengekskalasi anak mahasiswa atau mungkin anak SMK ya yang punya magang juga menjadi apa ya, penyongsong karir masa depannya mereka seperti itu. Oke, jadi temanya ini sebetulnya tahun 2022 bagaimana apakah magang itu emas harus apa tidak gitu ya, karena Betul, betul. internship ini konon ceritanya bisa, kalau tadi kata Kak Febri, lebih memudahkan HRD Human Resource Department atau orang yang merekrut untuk melihat kepinteran, keterampilan semua menjadi satu. Tetapi sebetulnya kalau diingat zaman-zamannya dulu gitu ya, magang tuh masih kata-katanya tuh masih yang aduh kayaknya sedikit banget orang yang pakai kalimat magang dan orang yang bisa terjun di dunia magang. Nah, untuk itu Betul. kita bersama-sama dengan kita nih sore hari ini seperti biasa, kita ini selalu ditemenin oleh Aku Pintar dan Personal Growth Tika. Kali ini dari Aku Pintar itu ada adik kita Ikvina Kamalia Rizky. Selamat sore. Selamat sore Vina. Selamat Emang sore, panggilannya? Kak. Oh iya. Panggilannya apa? Panggilannya Vina, Kak. Oh iya kan. Oh, benar Ya. berarti tebakannya. Ada feeling tadi, feeling aja. Oh, belum apa-apa sudah feeling-feelingan Waduh. 2022. Nah, tentu juga tidak dipungkir lagi nih ada seorang sahabat saya, seorang mentor saya yang saya kagumi. Wah, ini kalau dibilang karir magang seperti apa, mungkin beliau juga bisa banyak ngobrol ya, karena beliau ini bergelut di dunia pendidikan. Juga di dalam dunia pendidikan itu tidak hanya jenjang tertentu saja, tapi kita akan bisa banyak ngobrol ya dengan Dr. Andes Thomas Christo MMM, gitu ya. Mana nih? Kak Thomas. Halo Kak Thomas. Sepertinya. Halo Kayo, selamat sore. Itu dia. Halo Kak. Sore. Senang loh. Ini aku suka deh manggilnya. Gitu ya. Ini singkatannya nih apa nih Kak Thomas? Aku Ya? jadi tadi rada ini apa namanya kepo. Singkatan dari MMM ini. Sebetulnya kan MM tuh Master Management ya belakangnya ya. Ada Master S2 saya. Nah, M-nya itu nama dari father. Jadi Mulyono, Thomas Christo Mulyono gitu sebetulnya panjangnya. Jadi nggak ada title-nya. Title-nya dari ayah ya, family name. Jadi
Kak Thomas ini sehari-hari kan benar bekerja di sebagai pengajar ya, juga pendidik lah dalam tanda kutip ya. Tentu akan nanti berhadapan juga dengan dunia remaja ya, anak Betul. SMA, anak SMP yang sehari-hari sudah bersama-sama dengan kakak kita nih Kak Febri. Kak Thomas ini nih kakaknya anak banyak di dunia nih. Iya dong. Tadi aku udah kepoin nih Kak Ayu, Kak Thomas ini Begitu. dari Penabur ya, betul kan? 100. Tapi dari dunia juga ada, karena beliau Apa tuh? adalah salah satu orang yang berkecimpung di satu asosiasi dunia. Ayo sebutin apa? Ayo apa yuk? Saya Ayo, ada di apa The yuk? Duke of Edinburgh International Award. Jadi ada di 115 negara yang semua adalah young people, usia 15 sampai 24 tahun. Keren nih. Keren. Indonesia berarti yang wakilin berarti Kak Thomas nih, Kak Ayu. Iya keren ya, makanya muda terus dia panggilnya Makin muda kakak. terus ya, iya nggak pernah tua-tua. Nah, bersama kita juga ada dari personal growth, yaitu seorang kakak juga yang cantik, Kakak Nadia Puspita, Master Psikolog. Nah, sudah hadir kan bersama kita, Kak Nadia. Halo Halo, Kak Kak Nadia. Yohana, Kak Febri, Hai. selamat sore juga. Cerah sekali. Dan Ceria sekali ya. Ya. Orange ya, orange ceria sekali. Gimana kabarnya Jakarta? Ini Kak Thomas sama Kak Nadia pasti dari Jakarta kan? Saya Iya, Tangerang. benar. Oh, Posisi Kak Thomas Tangerang. Tangerang. Oke, Kak Nadia Jakarta. How's Jakarta hari ini? Lagi cukup mendung nih, Kak, sore ini. Tapi hatimu tidak mendung ya. Asik. Terlihat dari Nahan cerah ya, Kak ya? Iya. Mas. Kalau Vina dari daerah mana? Kalau saya dari Tegal, Kak. Wih, Wow. Ini dari Jawa Jawa Tengah. Iya. Tetanggaan sama Surabaya, tempatnya Febri. Hampir sama, tapi jauh. Jauh. Tapi bahasanya sama, wong Jawa. Ya, hampir sama. Ini sore ini seru sekali ya kita Iya. berbicara tentang karir. Perlu nggak sih magang? Nah, Betul. menurut Vina merasa penting nggak sih magang? Vina kalau nggak salah sekarang universitas ya, sudah ya? Ya, sudah kuliah, Kak. Oke. Menurut Vina perlu nggak magang? Kalau menurut pendapat saya sendiri sih penting banget ya, Kak. Soalnya ini kan sekarang saya lagi magang di Aku Pintar dan sebelumnya memang belum pernah ada pengalaman sama sekali ikut magang, dan menurut saya setelah ikut magang tuh benar-benar ngasih gambaran banget tentang dunia kerja gitu loh. Sebelumnya itu mungkin tahu apa yang ingin dilakukan, tapi kayak nggak tahu harus memulai dari mana, seperti itu, Kak. Menurut Vina, dunia kerja itu sama nggak atau korelasi nggak sih sama pelajaran yang diterima? Kalau hubungannya mungkin untuk magang sekarang ini ada, karena kebetulan kan saya magangnya itu jadi content creator bahasa Korea sesuai dengan jurusan saya. Iya, seperti itu. Jadi memang masih ada hubungannya gitu dengan ilmu-ilmu saat kuliah di kampus. Oke, silakan Kak Febri, biar rata nih. Kak Febri juga mesti sering-sering banyak bertanya. Atau mungkin bagi pengalaman juga boleh. Kita ngobrol santai pokoknya. Silakan Kak. Betul. Kak Vina, kalau dulu kadang di beberapa tempat mungkin ada juga istilahnya magang itu sebatas fotokopi gitu. Hal-hal yang sifatnya administratif seperti itu. Kalau yang sekarang didapatkan seperti apa? Apakah sesuai ekspektasi atau ya sebenarnya hanya dikasih tugas yang sifatnya administratif seperti itu? Kak Febri, sekarang udah nggak ada fotokopi, orang online semua. Iya. Bikin PDF berarti? Ya udah online, Kak. Iya, pakai PDF ya. Kalau menurut saya nggak administratif ya, malah jatuhnya beneran tugasnya itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan sebelum sebelum mengikuti program magangnya ini. Karena benar-benar sebagai content creator ya kita bikin video, bikin konten-konten yang kemudian tiap bulannya juga pasti ada evaluasi juga dari mentornya. Jadi semakin berkembang gitulah semakin hari. Oke. Gimana? Pak Febri, aku mau tanya Kak Thomas nih. Kak Thomas, saya ingat banget ya dulu zamannya dulu, kesannya saya tua banget gitu, padahal masih itu juga. Zaman kemarin, Kak. Iya, zaman kemarin, bukan zaman dulu, salah ya.
Kak Thomas, dulu dulu lagi kebiasaan nih dulu. Oke, waktu itu kemarin gitu kan ya, dikatakan sebetulnya sekolah itu bisa diasumsi 30%. 70% itu kenyataannya ada di dalam dunia kenyataan bekerja atau magang. Nah, konsep seperti ini sebetulnya benar apa tidak sih? Apa sebetulnya terbalik? 70% pembelajaran, 30% magang, atau sebetulnya yang betul gimana nih? Ini just pengalaman ya, Kayo. Ya, just kita pengalaman share experience aja. yang saya dapat ya. Jadi saya sih tidak mengatakan 30-70, tidak mengatakan 50-50 ya untuk itu ya. Karena memang kenyataannya kayak tadi Vina bilang gitu. Vina mengatakan justru di magang itu mendapatkan banyak gitu. Karena di magang itu kan praktik langsung ya. Tadi Vina bilang itu praktik langsung. Jadi buat saya kalau dibilang perbandingannya, saya nggak akan mengatakan 3/7 atau 5/5 gitu atau berapa banding berapa. Tapi yang jelas ketika magang itu ya memang betul yang Vina sampaikan. Semester kemarin di sekolah saya ada satu anak alumni dari psikologi ini, kayak si Nadia gitu, dari psikologi, dan akhirnya ke sekolah saya gitu. Balik lagi ke sekolah karena dia alumni dari sekolah ini mana saya pimpin. Lalu dia bilang, saya kan kalau sekolah panggil Sir gitu ya, Sir boleh nggak saya magang di sini gitu kan. It's okay, jadi istilahnya magang kan. Tetapi akhirnya saya sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah pun juga memberikan kepada alumni tersebut the real apa yang bisa Anda lakukan ketika di sekolah gitu. Jadi yang tadi Vina bilang benar banget tuh. Saya memberikan sesuatu tugas buat dia itu adalah bagaimana, karena dia dari psikolog ya, maka kan otomatis kan bersinggungan dengan BK konseling gitu. Jadi apa sih tugasnya guru BK kalau di sekolah? Nah, saya sinonimnya kamu nanti ini asumsinya kamu karena ini magangnya di sekolah, maka kamu berurusan dengan sekolah gitu loh. Beda dengan ketika dia psikolog tapi kan belum tentu ada di sekolah gitu ya, bisa di company atau mana. Nah, ketika dari sekolah maka saya memberikan porsi yang seperti the real guru konseling di sekolah gitu. Dan kelihatannya sih enggak saya sih enggak mengikuti perbandingan tadi ya 3755 gitu Kayo ya. Karena akhirnya memang betul-betul dia melakukan walaupun kalau di sekolah kan nggak bisa bukan, kalau anak magang itu nggak bisa sampai konseling sedalam mungkin dengan siswa, itu kan nggak boleh ya, masih private gitu kan. Itu sih Kayo sebetulnya. Oke. Silakan Kak Febri. Keren nih Kak Thomas. Kalau dari sisi psikologis nih Kak Nadia, sebenarnya apa sih pentingnya untuk mereka, apakah itu mahasiswa atau anak-anak SMK SMA untuk melakukan magang? Oke, berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, dan pengalaman curcol. Dan pengalaman klien-klien saya juga yang pernah cerita tentang gimana nih caranya supaya bisa dapat pekerjaan yang sesuai gitu. Memang magang itu penting untuk merealisasikan teori-teori yang sudah dipelajari saat kuliah. Apalagi kalau memang ketika mereka kuliah itu sesuai dengan minat mereka dan mereka mau berkarir sesuai dengan background pendidikannya. Jadi itu akan membantu mereka melihat bagaimana dunia kerja, kemudian bagaimana praktiknya tentang teori-teori yang mereka kuasai. Kalaupun misalnya mereka ingin di bidang lainnya gitu ya, bekerja tidak sesuai dengan background pendidikannya, magang pun itu juga bisa membantu mereka gitu, explore, terus menemukan minat-minat baru, dan mungkin saja walaupun berbeda dengan background pendidikan, mereka pada akhirnya akan menemukan minatnya saat melakukan magang gitu. Oke, Kak, menarik tadi apa yang Kak Febri tanya, dan saya juga ingin bertanya sama Kak Nadia. Kalau tadi dilihat lebih kesiapan, apakah itu sesuai apa tidak? Bagaimana sih tingkat stresnya? Karena sebetulnya kan kalau bisa dibilang anak-anak yang belum lulus sekolah SMA gitu ya, masih taraf magang tadi, karena ini SMK kan juga udah mulai magang nih, kecuali kalau universitas kan usianya emang udah lebih matang ya, sudah dipersiapkan. Nah, bagaimana sih secara psikologis nih bisa mereka mengerti gitu, karena jiwanya di anak SMA atau SMK yang magang tentu masih ingin lebih bermain, bersosialisasi gitu ya, daripada memiliki tanggung jawab. Beda dengan anak universitas. Kalau universitas kan memang sudah dari awal juga udah mahasiswa, bukan siswa ya.
Sudah mahal, artinya dia sudah terbiasa ngurus pelajaran sendiri, jadwalnya sendiri, gitu, dipersiapkan memang untuk masuk dunia kerja. Nah, bagaimana melihat perbedaan ini di mata Kanadia sebagai psikologi? Oke, sebenarnya kalau tentang usia, tentunya kan kalau usia remaja itu seperti yang tadi Kak Yohana bilang, lebih banyak ingin bermain gitu ya, lebih banyak ingin explore. Tapi sebenarnya balik lagi juga ke pribadi masing-masingnya gitu. Apalagi untuk anak-anak SMK gitu kan, mereka sudah paham bahwa SMK itu memang ditujukan ketika lulus akan ke arah pekerjaan gitu. Dan di SMK pun juga sistemnya berbeda dengan SMA, lebih banyak praktik, kemudian nanti juga ada praktik kerja di akhir sekolah gitu kan. Jadi memang sebenarnya kalau SMK itu yang saya lihat sudah dipersiapkan nih dari awal bahwa mereka setelah sekolah akan langsung bekerja gitu. Mungkin kalau yang SMA itu lebih ingin mencari tahu ya, apakah ini saya mau langsung kerja atau kuliah dulu ya gitu. Dan tergantung juga dari kebutuhan masing-masing pribadi juga gitu. Oke, siap. Kalau dari sisi anak yang sedang magangnya nih, Kak Yo, untuk Vina sendiri, kan sekarang sudah magang ya. Dulu sebelum magang apa sih yang dipersiapkan biar magangnya lebih fokus, lebih all out seperti itu? Karena aku sebelum jawab Vina sebelum jawab Kak Febri, aku pengen tahu dulu dong, Vina ini kuliah sekarang semester berapa ya? Oh iya, semester berapa? Sekarang semester 7 ya, mau ke semester 8. 8. Ya 7 ke 8 tuh udah pasti, tapi mikirnya lama loh. Soalnya lagi liburan ini. Oh iya, ada loadingnya, liburan. Iya. Oke, apa namanya, total 10 semester atau lebih? 8 sih. Oh, berarti Normalnya 8. akhir ya. Jadi satu semester menjelang akhir Vina diwajibkan untuk magang dari universitasnya. Oh, kalau diwajibkan enggak, itu memang inisiatif dari diri sendiri aja sih. Oke, silakan jawab pertanyaannya Kak Febri. Moga-moga masih ingat. Oh, yang disiapkan itu mungkin ini ya, pas awal-awal itu nyiapin portofolio gitu sih, sempat nyiapin portofolio, tapi lebih ke bentuk tulisan karena dulu kepengennya jadi writer gitu, ngelamar posisi writer, jadi lebih banyak ngumpulin portofolio bentuk tulisan gitu-gitu. I see. Iya. Susah nggak, Vina, beradaptasi dari lingkungan perkuliahan yang semuanya serba di kelas, didampingi dosen, mungkin sekarang di pekerjaan yang mungkin lebih banyak, mungkin diminta tolong seperti ini dan yang lain sebagainya? Iya, kalau awal-awal pasti adaptasinya lumayan sulit ya, soalnya benar-benar meskipun ada mentor yang membantu, tapi kan kita harus benar-benar kerjanya sendiri lah gitu. Temen juga masih baru semuanya, harus benar-benar beradaptasi sama lingkungan yang baru. Jadi memang butuh tenaga ekstra gitu sih untuk menyesuaikan apa ya kehidupan di dunia kerja yang pastinya berbeda dengan dunia kuliah yang mungkin lebih slow kayak gitu. Kalau dunia kerja itu rasanya kayak lebih cepat, lebih tek-tek-tek, sat-sat gitu. Antara selok dan sasat-sasat ya. Iya. Kak Thomas, ini kan kalau Kak Thomas melihat ya, karena Kak Thomas ini kan selalu berhadapan dengan adik-adik yang mempersiapkan dirinya masuk universitas ya di SMA, SMK. Melihat perkembangan yang ada saat ini, kalau kita berbicara magang yang waktu itu dan magangnya sekarang berbeda, terutama pada saat pandemik ya. Pandemik ini kan semua beralih kepada digital. Kalau di kota-kota besar adik-adik kita sudah siap lebih dulu gitu ya, tapi di daerah saya kurang paham. Nah, bagaimana sih menurut Kak Thomas penglihatan secara garis besar di mata Kak Thomas selama ini perubahan-perubahan yang terjadi pada saat mereka memang mau melepas masa SMA atau SMK-nya? Apakah memang walaupun tadi kan dikatakan sudah ada persiapan dibina dari SMK ya, katakannya dia ada praktek-praktik, tapi balik lagi sesungguhnya apakah memang benar adik-adik kita ini sudah siap? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong zamannya sekarang, era sekarang kan ya, justru kayaknya generasi milenial lebih siap ketimbang generasi saya, gitu ya. Malah gitu ya kayak. Oh, terbalik ya. Generasi milenial. Saya generasinya di tengah-tengah tuh. Gitu ya.
Kita juga masih masuk milenial kok Kak ya. Iya, makanya kan Febri, Nadia itu kan masih ke milenial tuh kan. Nanti lebih siap menghadapinya gitu. Dan memang kan sekarang saya larinya dari SMA ya karena saya di SMA, anak-anak universitas juga kan memang sudah ada beberapa universitas yang memang memberikan praktek kerja buat mereka kan. Yeah. Jadi mau nggak mau, memang itu kalau tadi kan Vina bilang bukan inisiatif saya sendiri untuk mencari explore begitu, tapi beberapa universitas memang sudah ada di SKS-nya dia untuk praktek gitu ya. Dan sekarang di tengah-tengah pandemi itu kan mesti tetap dijalankan. Cuma sistemnya kan beralih berbeda gitu ya. Mungkin ya tadi saya bilang karena generasi milenial kita lebih hebat gitu ya, maka buat saya ngelihat beberapa murid-murid saya dulu yang alumni memang realisatnya kamu lagi ngapain? Lagi magang sir gitu. Di mana? Di company ini. So online apa onsite? Kita online semua dari rumah. Jadi mereka bisa mengerjakan dari rumah gitu. Tapi tetap kan mereka ya kayak tadi. Kalau di onsite kan tadi ya Nadia, Vina punya mentor. Kalau salah sedikit gini ya kamu mesti gini loh. Jadi mentornya kan ada beside, ada di situ kan ya Vina ya. Kalau misalnya onsite nih langsung Kak ini gimana? Kak ini gimana? Tapi kalau sekarang di sistem online kan mentornya ada, tetapi kan nggak ada di situ. Gitu. Tapi lihat deh anak-anak yang milenial sekarang, ya itu jauh lebih pinter, jauh lebih hebat gitu loh. Bahkan sekarang bisa ngambil, nah ini satu nih, ada satu murid saya juga bisa ngambil, magangnya bukan di Indonesia kok, langsung di luar negeri kok, gitu loh. Dan itu dilakukan sama dia, gitu loh. Dan itu kan wow, buat saya amazing loh. Anak mahasiswa yang magang bukan di kita sendiri, tetapi sudah langsung direct loh dengan negara lain dan dia bisa lakukan gitu. Sistemnya apa? Online, ketemu meeting, apakah seperti kita sekarang ini gitu ya. Itulah jadi bergeser ya, ada bergeser dengan perkembangan teknologi yang sekarang, dengan zaman yang sekarang milenial berubah, itu bergeser sehingga mereka buat saya is okay lah, bagus banget lah buat saya sih ya gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada keraguan dari kita gitu Kayo. Kalau saya kan, waduh saya magang ya, online ya, nanti gimana ya, prosedurnya gimana ya, masih banyak mikir gitu loh. Ya, tapi anak-anak milenial sekarang kan enggak. Ya Pak, oke, langsung lakuin dan bahkan bisa jadi lebih baik mungkin ya. Itu sih Kayo yang saya lihat ya sekarang ya. Oke, menarik sekali nih ya. Silakan Kak Febri. Oke, mungkin bisa ke Kak Nadia atau mungkin ke Kak Thomas juga perihal mungkin dari sisi psikis ya. Kadang kan kalau di anak-anak di zaman sekarang lebih banyak yang cepet galau, cepet istilahnya disrupt dalam mungkin perasaannya seperti itu. Otomatis yang sebelumnya ya lebih mengerjakan tugas di kampusnya, sekarang real pekerjaan. Entah kalau contohnya mungkin Vina lebih ke sosial media ya berarti ya, langsung ngerjain gitu. Oke. Ya, nah, tar dulu, jangan dijawab dulu. Betul. Ada apa nih Kak Yo? Ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat Jadi dulu. pertanyaan dari Kak Febri kita akan dengarkan setelah jeda sesaat yang kita dengarkan bersama-sama tentunya. Silakan Hotline. Iya, senang sekali Heartline. Kita kembali kepada Satu Hati dengan tema karir cemerlang dimulai dari magang. Tadi sudah berbicara banyak di sesi pertama dengan Vina dari mahasiswa semester 7 dan juga ada Kak Nadia Puspita MPSI dari Personal Growth yang juga banyak berbicara tentang nilai-nilai psikologi dalam dunia magang pada adik-adik kita. Dan tentunya ditemani oleh sahabat saya, oleh kakak saya Dr. Thomas Kristal gitu. Oke, tadi ini sebelum selesai kita berbicara betapa pentingnya magang gitu, dan ternyata magang di zaman era sekarang itu katanya konon gitu ya, adik-adik kita tuh jauh lebih bagus, lebih pintar, lebih kreatif daripada zaman ya, Kak, ya? Lebih siap betulnya daripada di zamannya sebelumnya. Nah, yang nyeletuk tadi itu ada Kak Febri, beliau adalah host yang menemani saya di sore hari ini. Tadi Kak Febri sempat kasih pertanyaan. Nah, ini buat Kak Thomas sama Kak Vina. Nah, masih ingat dong pertanyaannya apa? Kalau enggak, saya minta ulang lagi, Kak Febri. Ingat ya? Oke, kita minta Vina dulu yang menjawab pertanyaannya ya, Kak Febri ya. Silakan, Vina. Silakan, Vina.
Boleh diulangi sebentar kan tadi pertanyaannya? Kan jadi lupa kan? Oke, Silakan Kak Febri. kita ulang lagi. Nyanyi apa? Oh iya Jadi ya. gini nih, Vina, kalau istilahnya di kampus kan istilahnya lebih ya ke tugas-tugas saja gitu. Kalau di pekerjaan cukup, tadi kalau kata Vina kan set-set gitu ya, lebih padat pekerjaannya. Dimana kadang dari sisi anak muda-mudi zaman sekarang, generasi milenial atau Gen Z itu dari sisi apa namanya lebih mudah ini ya, lebih mudah galau, lebih mudah suntuk dalam hati. Mungkin dalam mentalitasnya ada beberapa yang rada kurang gitu. Nah, kalau dari sisi Vina, cara mengatasinya gimana nih? Karena kan di pekerjaan pasti banyak banget kan kerjaannya, tugasnya kan gitu. Oh ya, kalau dari saya sendiri itu kan sering banget ya merasa macet gitu. Wah, ini mau bikin video tentang apa nih? Kayak kehabisan ide gitu. Biasanya cara mengatasinya sih mencoba untuk break dulu ya. Soalnya kan di rumah nih gitu. Jadi mungkin lebih gampang kalau misalnya mau ngatur break segala macam. Biasanya sih sambil scroll-scroll timeline gitu, sambil sekalian nyari-nyari ide buat konten gitu sih, Kak. Biasanya Butuh begitu. refreshing ya, butuh refreshing Iya, sejenak. Ya, Kalau kata kalau anak zaman pertanyaan yang now, pertama, butuh jeda nih, Kak Ayo. iya, healing, ya, healing. Healing. selama nggak ada ghosting, healingnya aman ya. Oke, dengan pertanyaan yang sama mungkin buat Kak Thomas, begitu maksudnya Kak Febri? Betul, atau mungkin ke Kak Nadia juga boleh. Ya, Mungkin kalau dari Kak Thomas. pilih mau Thomas atau Nadia, jangan serakah semuanya. Tadi udah ke Kak Nadia, ganti sekarang ke Kak Thomas. Oke deh. Biar adil. Kalau dari pendidikan gitu ya, kalau dari sekolah, memang kami mempersiapkan anak-anak karena di sekolah kami itu memang ada yang namanya Career Day. Career Day itu kita menginvite so many banyak orang-orang yang seperti psikolog, seperti orang konten kreator, dokter, pilot gitu ya. Kita mengundang para orang-orang yang memang punya pekerjaan seperti itu, mau insinyur segala macam kita invite, lalu mereka mesti ngomong ke depan anak-anak. So ketika kamu nanti ada di insinyur gitu, teknik bangunan, apa sih mesti dilakuin? Pertak-pertik kerjanya seperti apa aja? Sebagai seorang psikolog itu kamu nanti seperti apa? Sebagai seorang dokter seperti apa? Sebagai seorang YouTuber itu what must you do gitu loh. Nah, itu kami selalu mengadakan event seperti itu setiap tahunnya. Sehingga anak dibekalin dulu ada gambaran. Apa yang kamu lakuin ketika kamu nyemplung di situ. Gitu loh. Jadi udah tahu nih, maka ketemu dengan istilahnya pakar-pakarnya lah ya. Ketemu dengan pakarnya dan berdiskusi ketika kamu ada di medan itu, kamu ketika ada di pekerjaan itu, kamu melakukan apa dan pekerjaan itu seperti apa gitu. Sehingga dia tahu benar, oh ya ketika saya ngambil YouTuber, maka saya harus begini. Yang dipersiapkan begini. Nah, itu yang kalau dari sisi sekolah ya Kak Yo, Kak Febri, dari pendidikan tuh kami selalu memfasilitasi akan anak-anak itu biasanya mereka kan ada di kelas 11 gitu. Kelas 11 kan berarti kelas 2 SMA ya. Itu mereka udah dihantar dengan seperti itu, namanya Career Day. Walaupun itu kegiatannya untuk kelas semua sih, 10, 11, 12, tapi ada di kelas 11 yang lebih tahu. Dan juga dari guru-guru BK ya. Guru BK itu memberikan mungkin ada yang lebih paham tuh, pohon karakter. Gitu ya, pohon karir. Jadi diberikan juga pohon karir. Ketika kamu ambil karir ini, maka cabang-cabangnya, nah itu dipersiapkan dari segi dari BK atau guru-guru konseling. Jadi mereka diberi gambaran tentang pohon karir tersebut. Itu yang dipersiapkan kami kalau dari sekolah sih Kak. Yuk Kak Febri. Menarik ya, ada pohon karir. Dulu saya taunya pohon keluarga tuh. Oke, dari pohon karir ini tadi kan dikatakan ada korelasi antara guru-guru BK yang konotasinya memang mempelajari dunia psikologi juga, walaupun mungkin tidak sedalam seperti master psikologi. Nah, Kak Nadia, apakah diperlukan penggodokan pendalaman dari segi psikologi, khususnya yang katakanlah ini kan kalau guru BK mungkin strata 1 rata-rata ya. Apakah memang perlu diberikan penggodokan lebih dalam lagi secara psikologi oleh teman-teman master, terutama dalam pohon karir tadi gitu loh, pengembangannya. Itu kan kalau kita ngomong karir, kecemerlangan karirnya, karena banyak juga nih sebetulnya orang tua yang merasa gini, yang mana yang lebih cepat selesai,
terus yang mana yang bisa lebih cepat dapat pekerjaan. Sering terjadi ya kayak itu. Iya, bukan dilihat dari bakat minat anak gitu ya. Potensinya dia kemana gitu ya. Betul, betul. Jadi lebih kalau lihat, apalagi kalau apa ya, sekolah universitas negeri, dilihat dulu tuh mana yang paling jarang dimasukin, cemplukin ke situ, ya penting bisa masuk negeri gitu ya. Pokoknya negeri dulu kalau. Betul sekali. Nah, menurut Kanadia sendiri, hal-hal seperti ini gimana nih, Kak? Nah, tentunya tadi yang sudah Kak Yohana bilang tentang bakat dan minat anak, kemudian potensi anak, itu juga penting ya untuk menjadi dasar anak ini baiknya ke depannya bekerja seperti apa atau mengambil jurusan apa gitu. Dan dari zaman saya sekolah pun, ketika SMP itu juga sebenarnya sekolah saya sudah mengadakan tes bakat minat gitu. Jadi sebenarnya untuk tes bakat minat itu sudah lama dilakukan, dan makin ke sini makin sekolah-sekolah juga makin aware terhadap tes-tes bakat minat, dan semakin banyak sekolah-sekolah yang menjadikan tes bakat minat itu sebagai dasar para siswanya untuk memilih jurusan yang tepat bagi mereka gitu. Dan dari tes bakat minat itu juga bisa dilihat bagaimana kepribadian si anak, kemudian pekerjaan-pekerjaan atau jenis-jenis tugas yang mereka minati, kayak misalnya mereka lebih minat ke bahasa atau mereka lebih minat ke art gitu. Nanti di situ akan terlihat juga. Nah, dari situ bisa digabungkan, bisa dilihat apakah minat-minat anak ini sesuai dengan personalitinya atau tidak gitu. Kemudian dari situ jadi bisa lebih jelas nih. Jadi tidak asal mana nih jurusan yang jarang dipilih supaya yang penting masuk negeri gitu. Tapi dilihat juga potensi dan bakat minat anak, dan itu penting dan baik juga buat para siswa gitu. Nah, apa yang Kanadia bilang itu kan sebetulnya juga ada demand-nya guru BK gitu ya. Nah, permasalahannya apakah memang selalu pohon karir, bakat minat, dan apa yang dilakukan itu menjanjikan karir yang cemerlang? Sebenarnya itu adalah gambaran ya Kak ya gitu. Okay. Jadi begitu misalnya saat ini gitu masih SMP atau masih SMA minatnya ABC gitu. Nah, bisa saja nanti kemudian ketika tes pertama kali SMP, kemudian SMA ada tes lagi, itu bisa saja berubah karena mungkin pengalaman yang bertambah, pengetahuan yang bertambah gitu. Nah, tapi memang tes bakat minat itu bisa menjadi dasar untuk sebagai guide untuk siswa itu yang memang belum benar-benar paham, belum benar-benar meyakini dia mau ke arah mana, supaya dia bisa mempertimbangkan, oh ternyata saya cocok di sini ya berdasarkan hasil tes. Berarti itu bisa menjadi dasarnya untuk dia explore dan membuktikan apakah memang itu sesuai dengan minatnya gitu. I see. Silakan Kak Febri. Kalau ini nih keren nih Kak Nadia, maksudnya sejauh mungkin ya berarti dari SMP pun sudah bisa, harapannya sudah ada assessment tadi ya untuk tes psikologi atau minat bakat. Sebenarnya apa ya Kak ya, untuk kedepannya seperti kita tahu nanti jurusan kita kemana, personality kita apa, itu seberapa besar sih Kak ngaruhnya ke karir gitu? Oh, Apakah jadi ketika... begini. Oh salah ya, bukan ke saya ya? Gimana? Sesama konselor ya ini ya, sesama konselor. Jadi mau ke siapa Kak Febri? Ke Kak Nadia tadi. Oh, ke Kanadia. Iya. Kalah saya Kak Thomas. Diem dulu deh. Nanti gantian ya Kak Ayu. Aku tanya Kak Ayu nanti. Nggak mau. Aku bos kok. Oke. Nah, seperti yang... ya? Ya, silakan Kak Nadia. Halo Kanadia. Agak nge-lag deh kayaknya. Ya, sedikit. Seperti yang saya infokan tadi juga, memang halo, suara saya sudah jelas? Tadi sempat hilang Kak. Sempat hilang Kak. Oke, sekarang sudah lebih jelas belum Kak? Sekarang sudah sejelas muka orangnya yang bercahaya. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi juga tes bakat minat, tes kepribadian itu kan sebagai dasar gitu ya Kak Febri ya. Jadi dasar itu bisa menjadi gambaran untuk para siswa apakah memang
sudah sesuai atau belum nih jurusan yang dia harapkan ke depan nanti gitu. Dan sejauh dari yang saya lihat dari klien-klien yang saya terima, kemudian pengalaman pribadi juga dari hasil tes itu, walaupun memang ada perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia gitu, tapi ada benang merahnya gitu dari antara tes bakat minat, kemudian tes kepribadian dengan pilihan jurusan atau pilihan pekerjaan yang memang saat ini sedang dijalankan kayak gitu. I see. Kalau Kak Ayu dulu pernah tes minat bakat belum? Waktu zaman dulu? Nggak ada zaman dulu katanya. Zaman kemarin. Salah. Zaman kemarin nggak tuh, boro-boro tes bakat minat, Kak. Kayaknya kita juga yang bingung-bingung gitu ya. Ya udahlah, berharap apa yang orang tua harapkan tuh kita penuhi gitu ya. Cuma kebetulan waktu itu saya lulus SMA nggak langsung kuliah, Kak. Memang kerja mau nggak mau gitu. Jadi kebutuhannya beda. Nah, jadi ini juga yang mungkin mempengaruhi ya, Kak Thomas. Saya mau tanya, berapa persen sih di dunia kenyataan sebetulnya adik-adik kita yang bisa diterima di magang gitu sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu SMK atau universitas, atau memang sebetulnya kayak Vina, you have to find out by yourself gitu loh. Jadi tidak semua sekolah juga memberikan atau universitas memberikan tempat gitu. Jadi harus ada gerakan menjemput bola gitu ya. Dan seberapa sih mudahnya mencari tempat untuk magang sebetulnya di kenyataannya? Kalau di SMA kan memang sebetulnya kita nggak ada magang ya. Iya, SMK ya. Iya, kalau di SMA. Kalau SMK betul ada magangnya gitu. Kalau kita di SMA kan tidak ada magang. Justru anak-anak yang magang itu adalah anak universitas sebenarnya. Ketika di universitas memang ada tadi praktek kerja lah yang mesti dilakuin gitu ya. Dan memang beberapa universitas kan memang mengharuskan wajib anaknya ada praktek kerja seperti itu. Kalau di SMA sih nggak ada kayak untuk magang gitu. Cuma memang kami punya lagi nih. Jadi saya ngomong lagi nih, punya kegiatan namanya kalau di sekolah saya ada namanya CSP, Community Social Project. Nah, Community Social Project itu artinya selama school holiday dia mesti do something to other people. Nah, jadi otomatis tuh anak ngambil nih, saya CSP-nya di mana ya, gitu ya. Nah, saya serahin ke anaknya gitu. Tidak kudu kamu ke sini enggak. Saya cuma sekolah ngasih surat pengantar aja untuk dibawa si anak itu datang kemana. Misalnya dia datang ke rumah sakit, ya dia datang, dia ngobrol ke rumah sakit. Saya mau adain CSP, saya ngoti Community Social Project di sini selama 3-4 hari. Tugasnya gini-gini, tugasnya terserah nanti dari rumah sakit apa. Tapi dia melakukan satu, ada yang ke rumah makan, ada yang ke panti asuhan. Nah, itu yang sekolah kami lakuin sih. Jadi bukan magang tepatnya. Dengan magang artinya mempersiapkan dunia di luar sekolah itu kan? Iya, mempersiapkan sebenarnya pembentukan karakter anak ya. Bagaimana ketika kamu the real, ketika kamu ada di masyarakat, sehingga ada anak yang bilang ternyata cari kerjaan susah ya. Emang kerja susah ya, karena dia mesti ngangkatin galon, ada orang pesen galon gitu, dia mesti angkatin sampai ke mobil. Saya bilang susah juga ya cari uang. Nah itu kan dia jadi tahu. Hai para pendengar hotline sekalian. Jadi dia tahu susah ya cari uang gitu. Jadi istilahnya kalau di saya sih bukan magang, tetapi memang mereka melakukan satu buat orang lain, dan itu wajib dilakukan. Project base gitu ya, Kak Thomas. Nice. Kak Febri, aku mau tanya sama Vina, Devin. Tadi kan kalau kata Kak Thomas itu lebih kepada beda dengan SMA dan universitas. Vina sendiri tadi bilang kalau Vina mengalami sesuatu kaget dalam tanda kutip yang biasa pelan, lambat, tiba-tiba sekarang di timing, diwaktuin, harus dikejar dengan target-target gitu ya. Bagaimana sih Vina mengadjust ini gitu? Padahal dia udah mahasiswa loh. Vina masih ada bersama kami, Kak? Masih, Kak. Oke. Gimana kamu adjust perasaan ini? Dari yang tadinya santai, tenang gitu ya, tiba-tiba itu tadi gitu. Gimana sih caranya? Kalau dari saya sendiri sih, pastinya karena melihat teman-teman yang lain, awalnya juga saya sharing gitu sih sama teman magang, saling ngobrol-ngobrol juga. Terus karena kita berbagi keluh kesah yang sama, akhirnya kayak dapat
penyemangat gitu sih dari teman-teman, melihat teman-teman yang lain juga berusaha untuk maksimal, akhirnya dari dalam diri sendiri juga berusaha untuk ngikutin ritme atau alur kerja yang ada sekarang gitu, yang mungkin berbeda dari kegiatan perkuliahan gitu ya, mungkin lebih santai seperti itu. I see. Oke. Kalau mungkin boleh nambahin ya Kak Yo ke Vina. Boleh. Ya. Kalau dari Vina sendiri tadi ada mungkin kagetnya ya, mungkin atmosfernya beda gitu, habitnya berbeda. Kalau dari sisi tantangan atau kendala yang Vina rasakan apa nih ketika magang ini? Kendalanya sih yang pasti karena online ya, jadi ngerasanya selalu berjalan sendiri gitu, walaupun ada mentor, cuman kan paling lewat chat aja, sambungan WhatsApp gitu kan, itu sih yang paling terasa banget kendalanya. Kemudian karena berjalan sendiri, jadinya kalau jenuh atau apa ya, ngerasa macet gitu idenya, kayak merasa kebingungan gitu lah, harus bercerita sama siapa, walaupun bisa chat ke teman juga, cuman kan harus nunggu waktu dia balas dan lain sebagainya. Kendala-kendala seperti itu sih, Kak. Tapi so far bisa ini ya, beradaptasi ya. Alhamdulillah bisa. Vina, menurut Vina, apakah magang juga menentukan karir yang cemerlang? Melihat apa kondisi yang udah ada sekarang? Menurutku kembali lagi kepada orangnya masing-masing sih, karena kan performa setiap orang dalam melakukan magang juga berbeda-beda gitu ya, dan itu juga salah satu faktor nanti ke depannya pemagang itu akan gimana gitu dalam berkarir. Tapi menurutku selama kita bisa berusaha semaksimal mungkin ketika magang, pasti ke depannya juga akan mengikuti gitu sih hasilnya. Gitu. I see. Oke. Silakan Kak Febri. Oh ya, Kak Ayu ini FYI ya, maksudnya kita mumpung ngobrolin magang. Apa FBI? Enggak, FYI. FBI. Jadi tadi setuju sama Kak Thomas. Memang sepertinya setiap kampus itu pasti mewajibkan ada mungkin SKS khusus untuk anak-anak mahasiswanya mengikuti magang. Nah, dari Kemendikbudristek sendiri juga ada nih Kak Ayu, program magang merdeka. Jadi dari Kemendikbudristek bahkan membantu yang sekarang ya, ini yang sekarang membantu untuk kalau dulu bukan mungkin 3 SKS atau 2 SKS saja untuk magang sebulan seperti itu. Kalau yang sekarang itu bisa sampai 20 SKS nih Kak Ayu. Jadi full 1 semester anak mahasiswa itu bisa magang di satu perusahaan tanpa kuliah. Ya walaupun kalau cerita-cerita kemarin di batch yang pertama mungkin ada beberapa PTN atau PTS yang masih penyesuaian ya. Tapi yang di next-nya harapannya bisa full anak ini satu semester ya, 6 bulan full bekerja seperti itu. Oke. Kak, ini kan sesuatu yang baru, inovasi baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau pada sore hari ini hotline mendengar orang tua atau adik-adik kita atau teman-teman kita gitu, gimana sih caranya? Apakah mereka langsung daftar ke Kemendikbud atau lewat sekolah atau gimana? Betul Kak Ayu. Tapi ini mungkin disclaimer dulu, ini untuk mahasiswa nih Kak Ayu. Baik yang diploma maupun yang strata 1 seperti itu. Jadi nanti bisa langsung mengunjungi di websitenya portal Magang Merdeka dari Kampus Merdeka. Jadi langsung bisa di googling, nanti langsung keluar. Jadi bisa langsung pilih nih Kak Ayu, perusahaannya ke PTA, PTB, PTC, nanti bisa langsung apply semua di sana. Ada posisi. Langsung pasti diterima. Nah, sepertinya belum tentu ya. Jadi pasti setiap mungkin proses seleksi. I see. Kirain langsung diterima. Kalau mau magang forever boleh. Bekerja itu namanya Kak Ayu. Itu sebenarnya program dari kementerian yang masuk ke kampus Kak Ayu. Jadi ada kampus Merdeka itu. Nah, salah satunya adalah itu. Gitu ya. Yang sekarang sama Pak Mas Menteri itu, kan ada kampus Merdeka. Nah, salah satunya adalah itu gitu. Jadi memang otomatis beberapa kampus ya akhirnya punya yang seperti yang Kak Febri bilang gitu. Memang diprogramkan masuk ke kampus dengan istilah kampus Merdeka itu gitu. Oke, apakah nanti akan ada untuk SMK Merdeka juga kira-kira? Semoga. Nah, ini kan nanti besok berubah lagi nih kurikulumnya nih Kayo. Tahun depan kan sudah ada penyusunan kurikulum lagi akan berubah. Dari itu. Betul, nggak ada jurusan IPA, nggak ada jurusan IPS, nggak ada jurusan bahasa gitu kan. Oke, jadi adanya jurusan apa dong?
Nanti jadi satu Menarik sesi ya. lagi nih ya. Nanti satu sesi lagi kita ngomong ya. Wah, panjang lagi nih, panjang lagi ya, nih. kita udah. Oh gini, kadang-kadang nih ya orang tua tuh kan sibuk kerja ya. Sibuk kerja, terus bukannya tidak mau memperhatikan anak-anak, tapi mungkin sampai rumah sudah letih, lebih pada konsentrasinya tempat-tempat yang lain, ngobrol, tanya hari ini apa. Sementara banyak hal berita-berita penting yang mungkin anak-anak juga lupa sampaikan. Saking kangennya sama orang tua karena pergi seharian gitu ya. Nah mungkin ini jadi salah satu wadah yang menarik di Satu Hati sore ini. Kita bisa banyak belajar, banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, Kak Thomas kalau melihat perubahan-perubahan kurikulum ini memang bisa dibilang ngeri-ngeri sedep ya. Cukup fluktuatif ya Kak Yo ya. Kayak ini ya, kayak mata uang kita ya. Asik. Roller coaster nih. Jangan dong, kasihan Jangan, nanti guru-guru sama adik-adiknya yang belajar. Betul nggak Kak Thomas? Tapi Kayo, saya mau nyambung lagi yang tadi pertanyaan Kak Febri ke Vina nih, gitu ya. Iya. Yang tadi Vina sampaikan ketika apakah yang tadi Kak Yo bilang juga, apakah magang itu memberikan prospek ke depannya lebih baik, gitu kan? Nah, saya bener yang Vina bilang, balik lagi ke kitanya. Terkadang perusahaan-perusahaan tentu yang banyak ini udah banyak kejadian ya. Anak-anak magang di satu company tersebut dan dia magangnya betul-betul total dan bagus, maka dia udah diambil. Nanti kalau kamu lulus ke sini aja. Gitu. Jadi memang benar yang Vina bilang, balik lagi ke kita ketika kita magang dengan sesuatu yang luar biasa, yang total lah ya gitu ya, sehingga company melihat ini anak ini bagus loh. Dengan magang ini ada apa kontribusi buat perusahaan juga dampak banget nih. Maka dia udah bilang nih, nanti kalau udah kelar, kamu langsung sini. Jadi yang benar sih yang tadi Kak Yo bilang, apakah magang itu akan mendapatkan satu prospek yang baik nanti ke depannya? Maybe yes. Gitu. Back to anak tadi, back to kayak tadi Vina bilang, gitu. Jadi udah sudah di tangan, nggak perlu ngelamar kemana-mana lagi. Saya sudah keterima loh di company itu. Gitu. Ketika kita menjalankan magangnya dengan baik. Artinya ini juga memberikan wacana kepada kita buat teman-teman kita yang saat ini sedang magang, adik-adik kita, maka maganglah dengan totalitas ya, supaya orang melihat itu benar-benar bisa menjadi daya tarik dan perlu dihati-hati kali ya Kak, nanti sudah ditarik masuk ke dalam terus merasa udah aman, jangan jadi berubah gitu, jadi slow tadinya gesat jangan gitu ya. Jadi memang harus terus berpacu menjadi kekuatan keterampilan yang lebih dalam begitu ya Kak ya. Betul. Oke, seru sekali nih Kak Febri. Kak Febri ayo mau tanya apa nih sebelum waktunya sebentar lagi sudah mau habis. Oke, mungkin perihal ini sih. Kalau dari Kak Nadia, kalau tadi dari Vina dan semuanya bercerita dari sisi anaknya. Nah, kalau kita ngomong magang kan berarti ada sisi perusahaan. Nah, sebenarnya kalau dari mungkin Kak Nadia juga tahu sebagai mungkin HR di perusahaan ya, itu sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh perusahaan dari anak magang? Gitu. Jadi siapa tahu nih Vina dan teman-teman yang lain yang mendengarkan ini bisa lebih siap-siap lagi nih Kak Ayo kalau mau magang. Silakan Kak. Kalau dari sisi perusahaan sendiri, dari HR gitu, tentunya kami sebagai perusahaan itu juga sudah paham bahwa anak magang akan berbeda nih harapannya terhadap staff gitu ya, terhadap karyawan gitu. Pasti kita juga paham bahwa mereka sedang belajar, mereka sedang melatih dirinya untuk mengenal dunia kerja gitu. Jadi tentunya untuk hal-hal yang teknis itu pasti pihak perusahaan akan memberikan arahan, kemudian memberikan rinci tugas secara detail juga, dan bisa saja juga diajarkan satu persatu gitu, per tahap gitu. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan adalah terkait personalnya misalnya. Apakah anak magang ini bisa memiliki daya juang yang baik gitu. Kemudian dilihat juga apakah pengetahuan-pengetahuan secara teori di kampus ini bisa direalisasikan dalam dunia kerja, terutama bidang kerja yang sedang dia kerjakan itu, gitu. Jadi lebih ke gimana sih anak ini, apakah punya ambisi, apakah punya motivasi yang baik dalam dunia kerja, gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kesiapan itu dibentuk dalam proses secara keseluruhan atau holistik ya. Sebagai penutup nih, tanpa terasa nih Kak Febri, kita sudah di hujung
penghujung acara acara ya kita ngobrol ya. kita ya sore Nggak hari kerasa ini. banget. Kak Febri minggu depan temenin saya lagi ya. Siap. Oke, saya mau minta teman-teman atau kakak-kakak untuk memberikan satu statement tentang karir yang cemerlang dari perspektif mata teman-teman sendiri. Jadi kalau dari Vina mungkin secara mahasiswa, dari Kak Nadia secara psikologi, dan Kak Thomas lebih kepada secara praktisi pendidikan yang harus mempersiapkan anak didiknya. Silakan dimulai dari Kak Nadia. Oke, kalau ini maksudnya seperti saran-saran gitu ya, Kak, atau Ya, bagaimana? satu statement Betul. aja, statement. Oke, untuk para anak magang atau orang-orang yang sedang mencari kerja, tentunya perlu terus berpikir positif dan semangat, dan mengetahui juga apa sebenarnya minat kalian, supaya ketika kalian terjun ke dunia kerja, itu kalian bisa merealisasikan apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian pelajari saat pendidikan. Seperti itu. Oke, sekarang dari Kak Thomas sebagai seorang pendidik, apa sih yang kira-kira statement tertentu yang perlu dipersiapkan? Silakan. Ya, buat teman-teman semua yang lagi magang, waktu kan berjalan terus ya. Waktu itu berjalan terus, tidak akan mundur lagi. Jadi pesan saya adalah satu saja. Berpacu dengan waktu, mengejar sebuah prestasi. Bravo. Oke, Kak Febri, mungkin boleh ditanya buat Vina. Silahkan Vina, sebagai penutup, dan mungkin ini juga pesan untuk para mahasiswa yang lainnya agar nantinya ketika fresh graduate lulus dari kampusnya masing-masing lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Oke, buat teman-teman, atau mungkin buat diri saya sendiri sih, sebagai anak magang, itu yang pasti kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, terus jangan lupa juga untuk selalu belajar hal-hal baru. Pokoknya jangan malas untuk belajar lah, agar kita bisa selalu keep up sama inovasi-inovasi yang ada di luar sana gitu. Jangan berhenti belajar nih, kata kuncinya. Ya. Ini menarik sekali ya, ada 3 statement yang saling memiliki satu dengan lain benang merah yang sama, tetapi juga menguatkan buat kita semua. Terima kasih Kak Thomas untuk waktunya, Kak Vina. Terima kasih Kak Thomas, Kak Vina, Nadia. Kak Nadia. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Oke, senang sekali ya Kak Febri ya, sore hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita dalam dunia magang. Apakah magang ternyata juga membentuk kita dalam karir yang cemerlang atau biasa-biasa aja. Tadi sudah dikupas secara dalam ya Kak Febri ya. Betul banget, dan ini kembali lagi bahwa setiap individu punya haknya masing-masing, termasuk bagaimana mengembangkan diri ya. Tentunya magang ini jadi opsi untuk mengakselerasi diri lebih baik lagi gitu, Kak. Cuma perlu satu yang diingat ya, jangan magang kepada hati orang lain. Aduh, jangan magang dong Kak, yuk permanen aja kalau. Kalau harus permanen, kalau udah cocok ya. Biar sedikit cheerful gitu ya, gak tegang semua sore hari ini. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih semuanya. Senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lutfianto Febriandoko mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di Jumat mendatang dalam Satu Hati. Hatinya kita satu hati.